Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mana yang lainnya, Akmal? Ya. Dan sekarang ini baru kita mulai Zoom lagi ya. Biasanya rekaman kan? Ya udah sampai mana sebelumnya? Al-Qawaidu fi sifat udah ya? Takyif. Takyif belum sampai habis ya? Ya, kita ulang dari takyif lah. Mana ini, kita tunggu dulu yang lainnya. Coba diumumin di grup, suruh cepat. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah akidah. Ya, adapun sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan takyif ya. Dan sekarang kita ulang kembali pembahasan takyif tersebut. Wa amma takyif fahuwa ayya'taqidal mutsabbit anna kayfiyatas sifatillahi ta'ala kadza wa kadza min ghairi ayyuqayyidaha bimumathilin wa hadza i'tiqadun batilun bidalilil aqli was sam'i. Ya, adapun takyif itu adalah seseorang yang menetapkan sifat Allah dengan mengkaifiahkan ya, dengan mendeskripsikan. Bahasa Indonesia, misalnya Allah punya tangan Allah begini begitu. Nah, itu dia mentakif tanpa mencontohkan, tanpa menyamakan terhadap sesuatu ya. Jadi bisa dibedakan antara tamsil dan takif. Ya, dua orang ini, Fatur sama Akmal, bisa enggak membedakan antara takif dan tamsil? Kalau tamsil menyamakan, kalau takif itu dia mendeskripsikan ya. Dia cuma nyebutin sifatnya begini begitu, sifat Allah begini begitu tanpa menyamakan dengan sesuatu. Adapun tamsil, dia menetapkan sifat dan menyamakan. Oh, tangan Allah seperti tangan kita gitu. Paham ya perbedaannya? Paham enggak, Akmal? Fatur paham enggak? Ya. Jadi
eh, takif itu dia lebih luas daripada daripada tamsil ya. Kalau takif itu kalau tamsil itu dia pasti dia mentakif ya, dia pasti mengkaifiatkan, tapi dia dengan menyamakan terhadap sesuatu. Adapun takif itu dia tidak menyamakan terhadap sesuatu, akan tapi hanya mendeskripsikan saja. Dan dua-duanya ini adalah pemahaman yang batil ya, pemahaman yang batil, pemahaman ahlul bid'ah yang sesat, bahkan dapat menjerumuskan pelakunya terhadap atau kepada kekafiran. Adapun takyif ini itu batil dengan dalil as-sam'i dan dalil akli ya. Adapun dalil sam'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yuhituna bihi ilma, dan sungguhnya ilmu kalian tidak dapat mencakupi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi tidak bisa kita mendeskripsikan begini dan begitu sedangkan ilmu kita tidak sampai. Nah, Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Syahidnya yang pertama ini wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mencoba memahami yang kamu tidak mempunyai ilmu terhadapnya. Jadi kita tidak bisa memahami deskripsi dari sifat-sifat Allah, maka kita wajib untuk mengimani saja tanpa mendeskripsikannya. Karena kalau orang sudah mendeskripsikannya, nanti dia lama-lama akan menjadi gila. Jadi logikanya itu sakit, dia terus memikirkan yang apa yang tidak bisa dia pikirkan. Wa minal ma'lum annahu la ilma lana bi kayfiyati sifati rabbina li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbiruna an kayfiyatiha fayakunu takyifuna qafwan lamma laysa lana bihi ilmun ya wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi. Yang telah kita ketahui bahwasanya kaifiat dari sifat-sifat pencipta itu tidak bisa dipahami oleh akal makhluk ya. Allah menetapkan sifat tanpa menetapkan deskripsinya. Misalnya Allah mempunyai wajah, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana wajah Allah begini dan begitu. Maka kita wajib untuk meyakini saja tanpa mendeskripsikannya saja. Maka wallahu a'lam, karena hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib, yaitu dari sifat-sifat Allah. Maka kalau kita mencoba untuk memahaminya, maka itu adalah qafwan, yaitu membebankan apa yang tidak bisa kita mengetahuinya, dan kita mengatakan apa yang tidak bisa kita pahami. Itu adalah kebatilan yang sangat besar yang sudah Allah ancam di dalam Al-Quran. Kemudian dalil dari akal, wa amal aklu fal'an asyai'u la tu'raf kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dzatihi au ilmi bin nadhirihi al-musawi lahu au bil khabari as-sadiq ya, au bil khabari as-sadiqi anhu wa kullu hadhihi turuki muntafiyatun bi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla fa wajaba butlanu takifuha. Wa amal akal, maka akal ini, maka sekarang kita bisa memahami bahwasanya sesuatu itu tidak atau deskripsi sesuatu itu kita tidak bisa mengetahui ya. Jadi kalau orang mentakif itu pasti takifnya itu batil, karena dia tidak bisa mengetahui kecuali setelah kita mengetahui kaifiatnya ya. Gini, kita tidak bisa mengetahui deskripsi dari sifat Allah kecuali kita telah mengetahui deskripsi dari zat sesuatu. Jadi kaidahnya secara logika bahwasanya kita tidak bisa mendeskripsikan sebuah sifat kecuali kita bisa mendeskripsikan dulu zat dari zat sesuatu itu ya. Jadi sesuatu itu mempunyai zat dan sifat ya. Sifat itu mengikuti zat. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana sifat itu kecuali kita bisa mengetahui bagaimana dulu zat tersebut. Contohnya kaki semut ya. Bagaimana kita tahu kaki kalau kita belum mengetahui semutnya
Ya, kalau kita sudah mengetahui semut, pasti kita bisa menggambarkan bagaimana kaki semut, yaitu kecil, berbeda dengan kaki gajah. Ya, karena zat gajah itu keras, besar, berbeda dengan semut. Nah, begitu juga Allah, zat Allah yang maha sempurna, maha kuat, tidak ada yang bisa menandingi Allah SWT. Nah, kita tidak tahu bagaimana zat Allah, ya. Kita hanya mengimani, ya, Allah yang maha sempurna, zat Allah maha sempurna, zat Allah maha kuat. Ya, tidak butuh kepada selainnya. Nah, dan Allah tidak menyebutkan deskripsi sifat-sifat Allah. Maka ketika kita tidak mengetahui zat Allah, kita wajib mengimaninya saja. Begitu juga dengan sifatnya, ketika kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah atau deskripsi dari sifat Allah, maka kita wajib untuk mengimaninya saja. Jadi seorang itu tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali mengetahui zatnya. Kalau kita tidak mengetahui zatnya, maka kita otomatis kita tidak mengetahui sifatnya. Dan orang juga tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali dia telah melihat yang semisalnya, dan tidak ada yang semisal dengan Allah, maka kita tidak bisa mengetahui deskripsi dari zat dan sifat Allah. Ya. Nah, dan jadi ada 3 jalan, ya, ada 3 jalan. Seseorang dapat mengetahui sesuatu atau dapat membayangkan sesuatu dari 3 jalan ini, ya. Dicatat semuanya ini, insyaallah keluar dari dalam ujian, ya. Tidak disebutkan di kitab ini, tapi ini keluar dalam ujian. Jadi seorang bisa mengetahui sesuatu itu dengan 3 jalan. Bisa membayangkan sesuatu itu dengan 3 jalan. Dengan 3 jalan. Yang pertama, kita dapat mengetahui sesuatu itu, dapat melihat sesuatu itu. Kalau kita tidak dapat melihat sesuatu itu, maka otomatis kita tidak dapat mengetahui deskripsi dari, tidak dapat membayangkan sesuatu tersebut, ya. Ya, kita tidak mengetahui, kita tidak pernah melihat Allah, berarti kita tidak dapat membayangkan dan mendeskripsikan Allah. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak melihat hal yang semisal dengan sesuatu tersebut, ya. Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tidak ada yang dapat menyerupai Allah, kita juga tidak dapat melihat zat Allah, maka kita otomatis tidak akan bisa membayangkan dan mendeskripsikan zat dan sifat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang tidak dapat membayangkan sesuatu kecuali ada dalil yang shadik, yang jelas, yang jujur tentang sesuatu, yang menjelaskan tentang sesuatu tersebut, ya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah yang menjelaskan tentang deskripsi dari sifat-sifat Allah. Misalnya wajah Allah begini dan begitu, tangan Allah begini dan begitu, Allah turun ke langit dunia dengan begini dan begitu. Itu tidak ada, ya, deskripsinya tidak ada. Maka jelaslah, karena kita tidak dapat melengkapi 3 dari 3 hal ini, maka jelaslah kita tidak dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita tidak dapat mengetahui deskripsi atau secara terperinci dari bagaimana sifat Allah tersebut, ya. Maka barang siapa yang mencoba mengetahui deskripsi atau sifat Allah secara terperinci bagaimananya, maka otaknya akan rusak, ya, karena dia tidak karena dia tidak mampu mengetahui hal tersebut, ya. Umpamanya timbangan sayur yang 5 kilo itu ditimbang buat barang yang beratnya berton-ton. Nah, yang jelas yang ada timbangannya hancur,
Ya, begitu juga otak kita ketika kita berusaha untuk memahami Allah SWT secara terperinci, ya, deskripsi sifatnya begini dan begitu, maka otak kita tidak akan mampu. Yang ada kita malah mengingkari sifat-sifat Allah SWT waliyadzubillah. Paham ya? Inilah dia sebab, ya, mentakif ini adalah sebab dari semua ahlul bid'ah tentang asma sifat ini. Kenapa mereka meniadakan sifat istiwa? Kenapa mereka bilang Allah di mana-mana? Kenapa mereka bilang Allah tidak turun ke langit dunia? Kenapa mereka bilang bahwasanya tangan Allah itu adalah kekuatan, bukan tangan yang sebenarnya? Ya, kenapa? Karena mereka semua telah membayangkan, ya, membayangkan sifat Allah. Ketika disebutkan dalam Al-Quran Allah mempunyai tangan, mereka membayangkan dulu. Kemudian logika mereka menolak, maka mereka meniadakan sifat, ya. Jadi mereka mengedepankan logika mereka daripada dalil. Nah, inilah dia asal mula, ya, terjadinya peniadaan dari sifat-sifat Allah SWT. Paham semua? Kalau nggak paham silahkan ditanya. Paham nggak? Siapa yang paham? Abdul Rahim, Akmal Ridho, Robiah, Fatur, Usama, paham enggak? Ya, yang lainnya? Ini nanti ada rekamannya, ya, silahkan dilihat aja rekamannya. Kita lanjut. Wa aidan fa inna naqul ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala, ya. Bagaimana kaifiyah yang kamu sifatkan, yang kamu bayangkan terhadap, bagaimana deskripsi yang kamu bayangkan terhadap sifat-sifat Allah SWT? Karena sesungguhnya deskripsi yang ada di logikamu atau yang ada di otakmu itu, maka jelas Allah lebih dari apa yang engkau bayangkan. Karena seseorang itu dapat membayangkan terhadap sesuatu yang pernah dia lihat saja. Ketika dia tidak melihatnya, maka dia tidak pernah dapat membayangkannya. Contohnya, coba manusia tertampan di muka bumi ini siapa? Coba salah satu jawab. Ya, bisa nggak kita membayangkan wajah Nabi Yusuf yang paling tampan itu? Pasti kita, pasti di dalam pikiran kita ketika disebutkan Nabi Yusuf, pasti kita membayangkan orang yang paling ganteng yang pernah kita lihat selama kita hidup, ya kan? Contohnya misalnya kita lihat siapa yang misalnya dari luar negeri yang paling ganteng, pasti kita membayangkan seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena kita hanya melihat itu, ya. Jadi seorang itu dapat membayangkan karena dia pernah melihatnya. Ketika dia tidak pernah melihat sesuatu itu, maka dia tidak akan bisa membayangkannya. Begitu juga sifat-sifat Allah SWT, kaifiyah atau deskripsi dari sifat Allah, kita tidak bisa membayangkannya. Kita tidak pernah melihat Allah dan otomatis kita tidak bisa membayangkannya. Nah, itulah jelas terbukti kesesatan ahlul bid'ah yang membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, wa ayu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadziban fiha li'annahu la ilma bidzalik. Ya. Nah, bagaimanapun kaifiat atau deskripsi yang kamu sifatkan, yang kamu bayangkan terhadap sifat-sifat Allah, maka itu adalah kazib, bohong, karena kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Wa hina idzin yajibul kaffu anit takyifi takdiran bil janan au takriran bil lisan au tahriran bil banan, ya. Maka kita wajib untuk kafu, ya, menahan diri dari mendeskripsikan. Jadi kita hanya mengimani bahwasanya Allah punya tangan, udah kita mengimani. Bagaimana tangan Allah? Maka wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, kaifiatnya ada tapi hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak dapat mengetahuinya. Maka kita hanya mengimani dengan
hati kita, ya, dan mengikrarkan bahwasanya kaifiat itu ada dan sempurna, ya. Kaifiat deskripsi dari sifat Allah itu maha sempurna, karena sifat Allah itu maha sempurna, ya. Nah, itu dia. Sedikit lagi, waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi, kita lihat. Walihadza lamma su'ila Malik, ya, ketika Imam Malik ditanya, ya, ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya. Sungguhnya Allah di atas ars beristiwa, bersemayam. Maka ditanya, ada seorang pendengar yang bertanya, kaifal istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana bersemayamnya Allah? Bagaimana deskripsi dari bersemayamnya Allah? Apakah kayak manusia atau bagaimana? Ya. Ya, jadi di sini Imam Malik kaget, ya, sampai menoleh kepada seorang tersebut dan marah. Maka beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'kulin wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Ya. Al-istiwa, bersemayamnya Allah itu ghairu majhul, tidak majhul, dia bukanlah sesuatu yang tidak dapat diketahui. Kita dapat mengetahui istiwa Allah, tapi hanya mengetahui maknanya saja. Maksudnya kita mengetahui bahwasanya Allah itu beristiwa. Jadi sifat istiwa itu ada. Kenapa? Karena Allah telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Akan tapi wal kaifu, akan tapi deskripsi dari sifat istiwa itu ghairu ma'kulin, tidak dapat dipikirkan, ya. Wal imanu bihi wajib, dan iman terhadap istiwa itu wajib. Kenapa? Karena telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Wa su'alu anhu bid'ah, ya. Ya, di sini. Dan bertanya terhadap sesuatu itu bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat ketika diturunkan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa tidak pernah bertanya. Maka orang yang bertanya ini adalah ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia bertanya tentang deskripsi dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan begini juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Paham enggak ini? Karena pembahasannya memang agak rumit ini, ya. Pembahasan asma sifat ini lebih rumit dari pembahasan tauhid uluhiyah dan rububiyah, ya. Asma sifat ini lebih sulit, lebih kompleks. Paham enggak? Rabi'ah, Fatur, Abdul Rahim? Iya, paham ya? Ya, ini memang harus lihat di rekamannya, diulang, ya. Memang ini kenapa? Karena dia ini bermain logika dan dan dalil. Jadi di dalam tauhid asma sifat ini dia harus menggunakan logika juga, karena banyak bantah-bantahan menggunakan logika. Warawa an Syekh Rabi'ah, ya, maksudnya ini dari gurunya Imam Malik, ya. Gurunya Imam Malik namanya Rabi'ah, seorang tabi'in, ya. Beliau berkata, al-istiwa ghairu majhulin wal kaif ghairu ma'kulin, ya. Istiwa itu tidak majhul, ya, karena Allah telah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya Allah beristiwa, ya. Istiwa itu bukan turun, bukan pergi, bukan bagaimana, tapi istiwa itulah dia istiwa, bersemayam. Akan tapi bagaimana bersemayamnya Allah itu kita tidak mengetahuinya, ya. Begitu juga tangan. Misalnya ketika disebutkan tangan Allah, maka kita mengetahui tangan itu bukan kaki, bukan kepala, bukan anggota badan lainnya, tapi tangan. Akan tapi bagaimana deskripsi dari tangan Allah? Apakah seperti tangan manusia, ya, berkerut, ada jari? Waliyadzubillah, bukan. Karena laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah sama sekali tidak sama terhadap segala sesuatu. Berarti kita mengetahui bahwasanya Allah
mempunyai tangan, ya tangan Allah memang ada, akan tapi deskripsinya hanya Allah yang mengetahuinya. Paham ya? Waqad masa ahlul ilmi ba'dahuma bihadzal mizan. Jadi ahlu sunnah prinsipnya adalah seperti perkataan Imam Malik rahimahullahu taala tentang istiwa tersebut. Wa idza kana al-kaifu ghairu ma'qul wa lam yarid bihi asy-syar'u, ketika kaifiyah itu tidak dapat dipikirkan dan tidak ada khobar dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan tentangnya, maka dalil akal, ya maka intafa dalilanil aqli wasyar'i, ya ketika tidak ada dalil akal dan dalil syar'i, maka wajib kita untuk kufu atau menahan dari mengkaifiatkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dah habis ya? 5 menit lagi nih. Ya dikit lagi lah. Ya. Yang zoomnya dah habis ya? Enggak ada, Bang. Dikit lagi kayaknya. Nih ya. Iya. Satu paragraf lagi kita lanjutkan. Fal hazru al-hazru min at-takif au muhawalatihi, ya fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawazi la tastati'ul khalasu minha wa in alqahu syaitan fi qalbika fa'lam annahu min nazagatihi falja ila rabbika fa innahu ma'azuka waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuka. Qala Allah Ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Lihat sekarang paragraf terakhir, bahwasanya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hindari adalah dari mengkaifiatkan atau mendeskripsikan dari sifat-sifat Allah dan berusaha memikirkannya, dan kita tidak boleh berusaha memikirkannya. Kenapa? Karena seorang ketika dia berusaha memikirkan dari zat dan sifat Allah, maka dia tidak dapat keluar darinya, ya. Ketika orang bermain filsafat atau masuk kepada filsafat seperti Imam Ghazali, ya masuk ke dalam filsafat, maka dia tidak bisa keluar darinya karena syubhat itu terus lengket kepada di dalam otaknya sampai dia akan menafikan sifat-sifat Allah atau meniadakan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena syaitan ini terus mendorong untuk memberikan syubhat yang masuk kepada hatinya untuk terus ragu di dalam tentang sifat-sifat Allah ini. Maka kita harus kembali kepada Allah, karena Allah lah yang dapat melindungi kita dari syubhat tersebut, ya. Maka syubhat ini lebih parah daripada syahwat, karena ini dapat menjerumuskan seseorang terhadap kekafiran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika syaitan itu memberikan syubhat atau merayu, ya membisikkan, maka beristiazahlah atau berta'awudz, ya auzubillah dari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah adalah Samiul Alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Paham semuanya ya? Insyaallah kalau enggak paham dilihat kembali rekamannya, ya. Karena memang agak sulit, jadi harus diulang kembali. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.